wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kami yang sangat dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam ke-15 Ramadan adalah konsep pendidikan Islam dalam Al-Quran. Berbicara tentang konsep Al-Quran, berbicara tentang pendidikan Islam, dasarnya jelas adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung kita diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Tetapi ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan pada bulan suci Ramadan adalah memerintahkan kepada kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Iqra ini adalah fi'il amar, menunjukkan perintah. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbika, yaitu asma-asma Allah. Dan ada 99, itulah bismi rabbika yang disebut dengan asma'ul husna. Menjadikan sedangkan telapak tangan kanan dan kiri kita ada mutarak di telapak tangan kanan dan kiri kita 18 dan 81, jumlahnya 99. Itulah bismi rabbika. Dan ini di dalam salat 5 kali sehari semawat adalah intinya adalah bismi rabbika. Mulai dari takbiratul ihram sampai kita bertahiyat, semuanya itu tertuju kepada bismi rabbika. Untuk memahami tentang salat harus diawali dengan bismi rabbika. Harus kita belajar. Di mana cara belajarnya? Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam konsep pendidikan Islam ada 5 yang dikandung di dalamnya. Adalah yang pertama adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah hudan lin-nas, petunjuk. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat manusia, bukan saja kepada umat Islam, tetapi umat manusia. Hudan lin-nas, petunjuk kepada manusia. Jemaah yang sama dimuliakan, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita 6.600 ayat, 37, 114 surah
diturunkan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jumlahnya Al-Quran diturunkan 23 tahun. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inti daripada Al-Quran jelas. Yang pertama adalah mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Begitu juga dalam hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menulis? Bukan Rasulullah yang menulis, tetapi yang melihat langsung perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah menulis dirinya sendiri, tetapi yang melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana tata cara ibadahnya Rasulullah, dan disitulah dilihat langsung oleh sahabat. Siapa itu sahabat yang ketemu langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan langsung ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang terkenalnya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan cucunya Rasulullah adalah Hasan dan Husain. Dan yang tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketemu sahabatnya Rasulullah, belajar dari sahabatnya Rasulullah, itu yang namanya tabi'in. Yang cuma ketemu dengan sahabatnya namanya tabi'in. Kalau kita tidak pernah ketemu Rasulullah, kita tidak pernah ketemu sahabatnya Rasulullah, kita tidak pernah ketemu tabi'in, tetapi Rasulullah mengatakan, "Ku tinggalkan dua perkara untukmu, selama kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak tersesat. Selama kamu berpegang kepada itu." Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kita kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, konsep dalam pendidikan Islam adalah ada yang namanya fikih, yang mengatur tentang hukum-hukum tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur tentang tata cara bagaimana setinja, bagaimana bertahan, bagaimana tata cara salat. Fikihlah yang mengatur. Disitulah kita belajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana bertahan, mengatur tentang zakat fitrah, zakat mal. Kita belajar dari fikih Islam. Yang keempat adalah belajar tentang akidah akhlak, tentang ketauhidan dan akhlak. Bagaimana itu akhlak? Kembalinya lagi kepada Rasulullah, bahwa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka disitulah bahwa segala perkataan, perbuatan Rasulullah itu adalah gambaran isi Al-Quran. Dan pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya tafsir, tidak ada yang berani menafsirkan. Sahabat tidak berani adanya tafsirkan tentang Al-Quran. Bahkan dibukukan saja Al-Quran tidak ada berani. Nanti pada zaman siapa penulisan Al-Quran? Nanti pada Utsman bin Affan, lahir namanya Utsmani. Tapi itu pun juga dalam bahasa tanpa baris, tidak sembarang yang bisa baca, memang khusus belajar. Jemaah yang sama dimuliakan, dan akhlak inilah yang harus kita tanamkan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang
semakin jauh. Sekarang ditabrak saja gurunya bagaimana? Sehingga apa? Ilmu yang didapatkan tidak berberkah. Kenapa? Bahkan kepada orang tuanya saja berani menantang. Kalau kita dulu matanya saja orang tua, kita sudah tidak berani menantang matanya orang tua. Dan inilah yang harus kita tanamkan, kita harus kembalikan kepada kita sebagai pendidik. Pendidik yang pertama adalah orang tua. Keberhasilan pendidikan itu tergantung kepada kedua orang tua kita. Gambaran keberhasilan pendidikan itu dilihat dari siapa orang tua. Saya masih teringat almarhum guru saya Haji Cahil, gimana dalam mendidik, dan kita bisa melihat bagaimana regenerasi. Itulah satu penggambaran. Dan inilah salah satu yang kita harus tanamkan, bahwa buah tidak jauh dari pohon. Jamaah yang sama dimuliakan. Tatarannya adalah penanaman nilai-nilai ketauhidan dan akhlak. Itu dibentuk dari rumah. Kita diajar orang tua kita mengaji, ditanamkan nilai-nilai itu. Saya masih ingat orang tua saya, satu kali dia baca suruh lagi, kalau tidak dibaca langsung dipukul. Kalau sekarang jangan coba-coba sentuh orang, langsung berhadapan dengan kamu. Kalau dulu saya masih ingat, kalau disuruh menghafal oleh guru kita tidak dihafal, hukumannya cabut. Dan itulah penanaman nilai-nilai itu, bagaimana ilmu itu bisa didapat. Tapi sekarang jangan dicoba-coba sentuh aja, karena kita diatur aturan hukum. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Oleh itu, kalau di dalam pendidikan tidak bisa lagi diatasi, kembalikan kepada orang tuanya. Guru tidak mau berisiko, kenapa? Karena kapan diterasi dan dia melapor kepada orang tua, tidak melapor, sudah banyak guru yang dimasukkan penjara oleh siswanya sendiri, oleh peserta didik. Inilah yang bergeser sekarang. Kenapa? Kemajuan ilmu dan teknologi yang menggeser nilai-nilai keislaman kita. Akhlak itu sudah bukan lagi mencontoh kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perangai Rasulullah? Tambah tinggi ilmunya, sekarang tambah dia tawadu. Dan itulah disitulah bahwa gimana. Dan sekarang kenapa kurang berkah ilmu? Karena di situ ada kesombongan, ada kecongkakan. Tetapi kalau kita mencari ilmu demi untuk mencari dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu sangat sedikit. Ibaratnya ilmu itu kita tanamkan, masukkan jari kita di laut dan kita angkat jari kita, ada menetes. Itulah ilmu yang dibagi-bagi dunia. Dan ilmunya Allah itulah air laut. Apa yang mau kita sombongkan? Dan tambah kita belajar, tambah kita tidak tahu. Orang banyak belajar di Google. Beda kalau kita bawa S1 untuk menyelesaikan skripsi harus membaca buku, masukkan di daftar pustakanya, skripsinya itu 100 kitab, itu wajib. Di S2 itu wajib 200 kitab yang dimasukkan, harus kita tahu judulnya. Di S3 300 kitab yang harus kita tahu di mana sumbernya yang kamu tulis dalam disertasi. Dan itu dipertanggungjawabkan 9 profesor. Tapi apakah itu bisa menjadi jaminan? Bukan menjadi jaminan. Jaminannya adalah ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, kita sebarkan, dan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita dan kepada orang lain. Jamaah yang sangat dimuliakan. Yang kelima, konsep pendidikan Islam adalah mengajarkan kepada kita tentang sejarah kebudayaan Islam, bagaimana itu kebudayaan Islam. Ini juga banyak yang bergeser. Bukan budaya Islam yang kita jalankan, bahkan kita berlawanan
baik kita sebagai pendidik bisa berlawanan dengan istri kita, dengan anak kita. Kenapa? Dari segi berpakaian sudah menyalahi dan aturan-aturan akhlak yang ditanamkan Rasulullah SAW. Ini tantangan. Apalagi di sekolah umum, dalam kota-kota besar, orang pakai rok sekarang di atas lututnya. Itu di sekolah umum. Jamaah yang sama dimuliakan, apakah ini menurut aurat? Itulah menyalahi dan aturan sejarah budaya Islam. Bagaimana budaya Islam? Itulah aturan-aturan yang kita harus ambil. Bagaimana budaya Islam? Tetapi kita diketeli dengan budaya Barat yang banyak melakukan generasi kita sekarang bukan budaya Islam, tapi Islam, tapi budayanya bukan budaya Islam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kita dipengaruhi oleh media, banyak belajar dari media. Kita bisa melihat bagaimana di televisi, siapa yang kuasai televisi sekarang? Umat Islam. Tidak ada umat Islam punya televisi, dan itu yang merusak regenerasi kita. Tidak ada televisi Islam yang selalu kita lihat apa yang bisa dapatkan di sini, dan itulah yang dipertujukan 24 jam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh itu, kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis, dan kita terkhusus kita amalkan pada diri kita, keluarga kita dan anak kita. Itulah yang menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu tanamkan. Jadi pertama yang kita harus bertanggung jawab pada diri kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada yang kita bina. Tidak ada 5 yang harus kita pahami di dalam konsep pendidikan Islam, yaitu pahami Al-Quran, hadis, begitu juga akidah, fikih, dan sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam. Kita harus buka bagaimana sejarah peradaban Islam, mulai dari zaman Nabi sampai kepada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bagaimana Islam itu dikembangkan dengan peradaban Islam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, tentunya kita harus kembali kepada pedoman hidup kita sebagai umat Islam untuk keselamatan. Itulah pesan Rasulullah, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada bihima kitabillahi wa sunnah. Kutinggalkan 2 perkara untuk selama kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita sangat berterima kasih di An-Nur ini karena banyak tokoh-tokoh agama yang bertani dengan ikhlas memberikan pengetahuannya kepada kita. Itu adalah satu berkah dalam masjid kita. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.